like a Hellcat. Baiklah, di sini saya akan menginstal Windows Server 2012 di VirtualBox. Yang pertama, kita klik New. Langkah selanjutnya, isikan name Windows Server 2012. Lalu klik Next. Nah, setelah kita isi name tadi, langkah selanjutnya kita atur RAM yang akan kita pakai untuk mengoperasikan Windows yang akan kita gunakan nantinya. Aturlah RAM sesuai yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Setelah kita atur RAM, selanjutnya kita create, lalu next lagi. Selanjutnya di sini kita atur harddisk yang akan digunakan untuk Windows yang kita pakai, lalu create. Baiklah, langkah selanjutnya kita klik start. Setelah itu kita masukkan ISO-nya. Lalu kita klik start. Lalu tunggu loading beberapa menit hingga sampai di Windows Setup. Setelah sampai di Windows Setup, langkah selanjutnya tekan Next. Lalu tekan Install Now. Selanjutnya, di sini saya akan memilih yang nomor 2. Yang nomor 2 itu maksudnya kita akan menginstal Windows menggunakan GUI atau menampilkan ikon-ikonnya setelah menginstal. Lalu next, lalu centang I accept, lalu next. Setelah itu pilih custom install. Langkah selanjutnya saya akan membagi dua partisi. Setelah terbagi, maka akan ada 3 buah partisi. Selanjutnya, kita pilih partisi 2 untuk menginstal, lalu next. Baiklah, sambil menunggu proses penginstalan selesai, saya akan menjelaskan sedikit tentang Windows Server 2012. Windows Server 2012 adalah versi ke-6 dari keluarga sistem operasi Windows Server. Windows Server 2012 ini diluncurkan pada 3 Juni 2013 di Amerika Utara dan dirilis pada 18 Oktober 2013. Dan pembaruan lebih lanjut, pembaruan Windows Server 2012 yang ditunjuk secara resmi dirilis pada bulan April 2014. Ini adalah kumpulan keamanan kritis dan pembaruan lainnya secara kumulatif. Selanjutnya,
Yang kedua, yaitu fitur-fitur yang dimiliki oleh Windows Server 2012. Fitur yang pertama ialah Windows Server 2012 menyediakan GUI sebagai fitur yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Fitur yang kedua yaitu memiliki fitur Hyper-V. Fitur yang ketiga memiliki server manager yang lebih canggih di mana Anda dapat dengan mudah mendeploy berbagai macam jenis role secara remote kepada server fisik maupun virtual. Selanjutnya fitur yang keempat yaitu layanan domain Active Directory. Fitur yang kelima yaitu Dynamic Access Control. Yang keenam, server message block. Selanjutnya fitur yang ketujuh yaitu drop space. Fitur yang ke-8, lisensi yang sederhana. Yang ke-9 yaitu IP management. Dan fitur yang terakhir yaitu memiliki file system baru yang disebut dengan REST atau Resilient File System. Itulah fitur-fitur yang dimiliki oleh Windows Server 2012. Dan yang ketiga yaitu spesifikasi minimum komputer untuk menginstal Windows Server 2012 ini, yaitu RAM minimal 1 GB, hard disk minimal 32 GB, dan prosesor minimal 64 bit. Dan yang terakhir yaitu edisi yang dikeluarkan untuk Windows Server 2012 ini ada 4, yaitu yang pertama Foundation, yang kedua Essentials, yang ketiga Standard, dan yang keempat Data Center.
Selanjutnya, di sini kita disuruh untuk mengisikan password untuk login nantinya. Tapi password untuk server 2012 ini harus memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Jadi kita akan menginputkan passwordnya menggunakan kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. Jika tidak menginputkan sesuai kombinasi tersebut, maka secara otomatis passwordnya akan ditolak dan tidak bisa ke langkah berikutnya. Berikut contoh yang pertama, saya tidak menggunakan kombinasi tersebut atau tidak menggunakan salah satu. Hasilnya password ditolak dan tidak bisa ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita cobakan masukkan password sesuai kombinasi tersebut. Maka hasilnya kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita tekan Ctrl Alt Delete. Selanjutnya kita masukkan password yang kita bikin tadi. Lalu klik yang arah panah biru. Dan penginstalan Windows Server 2012 selesai. Selamat menggunakan Windows Server 2012 di VirtualBox. Selanjutnya kita akan mencek berapa ukuran hard disk yang dipakai di drive C untuk sistem operasi ini.
Jadi ukuran harddisk yang kepakai di drive C untuk sistem operasi ini adalah 8,13 GB. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.